Salam sehat semua. Kali ini kita kembali pada pertemuan untuk membahas materi elektronika terintegrasi. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang operational amplifier, di mana nantinya bisa kita temukan atau jumpai pada teknik elektromedik atau alat-alat medis lainnya. Di dalam sistem teknik elektromedis ada juga sistem sebuah instrumen, di mana secara keseluruhan instrumen tersebut ada di bagian inputan, juga nanti ada di bagian hasil keluarannya. Tapi di antara di bagian inputan sampai dengan keluaran, kita akan bahas tentang adanya sebuah sensor atau mensensing atau mengindra atau menganalogikan organ tubuh manusia. Kemudian sensor tersebut hasilnya akan dimasuk kepada pengondisi sinyal, di mana nanti diproses untuk keluaran yang ingin atau dibutuhkan. Kemudian hasil dari sensor yang telah masuk pada bagian pengondisi sinyal, kemudian akan ditampilkan atau diperekam untuk ditampilkan sebagai keluaran dari sebuah sistem instrumentasi. Di sini peran penting yaitu adalah sebuah pengondisi sinyal yang di dalamnya terdapat sebuah sistem yang eh, menghasilkan atau membuat dari sensor inputan sampai ke keluaran menjadi dapat ditampilkan dalam sebuah sistem instrumen. Di dalam pengondisian sinyal, biasanya salah satunya ada sebuah yang ingin kita bahas nantinya yaitu operasional amplifier, di mana sistem dari sensor, keluaran dari sensor itu nanti bisa juga kita dikuatkan karena keluarannya rendah, dikuatkan. Kemudian nanti direkam atau ditampilkan pada sebuah display. Ini konsep nyata dari proses pengondisian sinyal, di mana pengondisian sinyal bisa dijabarkan untuk beberapa bagian. Di mana pengondisian sinyal bisa dikuatkan, misalnya sinyal yang dihasilkan dari sensor yaitu kecil atau arusnya kecil, kemudian bisa dikuatkan melalui penguat. Kemudian pengondisian sinyal bisa juga dimodifikasi bentuknya berupa integrator atau gelombang segitiga, diferensiator nantinya dibandingkan, atau juga di dalam pengondisian sinyal bisa kita searahkan. Misalnya mulanya tidak linier, kemudian dilinearkan, kemudian di penyarah presisinya untuk akurasinya juga, kemudian bisa juga dibandingkan, dikomparasikan. Nanti menggunakan sebuah komparator. Sistem contoh komparasi misalnya mendeteksi atau tidaknya. Jadi sensor mendeteksi atau tidaknya itu bisa dikomparasikan. Kemudian bisa juga dijumlahkan atau dicampur, digabung jadi satu atau either. Kemudian bisa disaring atau diseleksi atau kita sebut filter. Untuk disaring atau diseleksi kita bisa mensaring cuma frekuensinya saja bisa untuk menghilangkan misalnya frekuensi bawah low pass filter atau high pass filter atau band pass filter. Nanti bisa dibahas pada operational amplifier. Kemudian ini di dalam sebuah rangkaian pengondisian sinyal di mana kita bisa masukkan aspek-aspek tertentu apa tujuan kita membuat sebuah pengondisian sinyal. Yang pertama ada juga untuk komparator atau komparasi pembanding. Bisa juga penguat inverting atau penguat pembalik. Kemudian penguat diferensial membandingkan dan juga menguatkan integrator dirubah gelombangnya, filter ataupun disaring. Ada juga kita bisa penyarahan presisi, penguat non inverting, kemudian penguat penjumlahan, diferensiator
Dan terakhir adalah penguat instrumentasi. Semua hal ini bisa dilakukan pada rangkaian atau pada sistem pengondisian sinyal. Dan aspek utama yang dititik beratkan untuk pengondisian sinyal dengan cara-cara seperti ini kita bisa menggunakan operational amplifier atau kita sering sebut op-amp. Ini adalah sebuah contoh rangkaian untuk aplikasi sebuah pengondisian sinyal. Di mana di sini adalah sebuah rangkaian kontrol suhu. Jika kita lihat di sini, kita bisa lihat bahwa sensor yang digunakan adalah NTC negatif. Ini akan dikuatkan dengan tegangan sumber 5 volt, kemudian dibandingkan dengan resistor, kemudian dikuatkan sebuah amplifier, di mana amplifier batasannya adalah 12 volt. Kemudian di sini bisa juga kita lagi dibandingkan, dikuatkan sampai berapa, kemudian dibandingkan. Ini sebuah contoh untuk NTC. Jadi kalau misal ini ada referensi segini, jika NTC ini sudah disetting dengan referensi seberapapun, misalnya suhunya seberapa, dia akan mengeluarkan output high ataupun low. Jadi kalau misal suhunya tinggi, kita bisa untuk keluaran di sini buzzer aktif, bisa seperti itu. Ataupun keluaran rendah, buzzer mati. Salah satunya contohnya seperti itu. Kemudian untuk contoh selanjutnya yaitu sebuah rangkaian sensor strain gauge. Atau sering kalian lihat strain gauge di sini berpacu pada teori sebuah jembatan Wheatstone. Di sini adalah jembatan Wheatstone-nya, di sini strain gauge-nya. Jika kita tahu teori dari jembatan Wheatstone, di mana tegangan di sini adalah selisih antara tegangan di sini dan di sini. Kemudian ini mengacu pada contoh aplikasi seperti timbangan. Jadi ketika ada beban berlebih yang menekan salah satunya atau keduanya, kemudian akibat tekanan tersebut membuat sebuah resistansi yang berubah. Untuk perubahan resistansi ini mempengaruhi tegangan yang mengalir pada bagian di sini. Jadi nanti nilai dari V-nya, V output-nya, jadi selisih antara perubahan ini dan ini jadi konstan. Kemudian hasil dari sisi dari perubahan ini bisa dengan sebuah rangkaian pengondisian sinyal di sini. Jadi nantinya kita bisa tahu hasil dari pengukuran dengan strain gauge kemudian setelah dikuatkan. Kemudian yang sering kita jumpai di elektromedis pastinya sinyal EKG, elektrokardiograf atau denyutan yang nanti kalian bisa sering pakai untuk mendeteksi denyutan jantung. Biasanya dia mempunyai berapa lead, dia misalnya pakai 3 lead atau 9 lead atau mungkin lebih. Di sini adalah salah satu contohnya, kita menggunakan 2 lead yang dimasukkan dalam sebuah rangkaian pengondisian sinyal. Di sini amplifiernya, jadi kita bisa bandingkan antara lead pertama dan lead kedua, kemudian dikuatkan. Dibandingkan apakah ada perubahan detakan referensi dari tegangan yang masuk melalui lead pertama ataupun melalui lead kedua. Kemudian dibandingkan pada sebuah rangkaian operational amplifier. Jadi kita bisa tahu nantinya kita pakai untuk sinyal dari lead pertama dan lead kedua itu hasilnya seperti apa. Kita bisa kuatkan karena sinyal jantung karena biasanya posisinya terlalu lemah, kita perlu dikuatkan lagi antara jaringan lead pertama dan lead kedua. Kemudian ini adalah sebuah op-amp, suatu IC analog.
Ini simbol dasarnya di mana op-amp itu bisa kita buat sebuah input non-inverting ataupun input inverting. Kalau kita bilang sebuah non-inverting berarti dia akan masukkan dari kanal positifnya. Kalau inverting berarti kanal negatifnya. Bisa juga kita kalau kita penguatan melalui input inverting, kemungkinan besar dia akan penguatannya negatif. Kalau non-inverting berarti positif. Kalau dua-duanya berarti membandingkan antara positif dan negatif. Operational amplifier dia mempunyai tegangan saturasi batas maksimumnya berapa, batas minimumnya berapa. Jadi dikuatkan berapa? Misal dia dikuatkan 2 kali, ternyata batas maksimumnya cuma nggak sampai 2 kali ya. Berarti melalui saturasinya ini berapa. Kemudian ini nanti menghasilkan sebuah output dari sebuah operational amplifier. Ini simbolnya. Kemudian untuk struktur dasar sebuah rangkaian op-amp, kita bisa lihat gambar ini bahwa op-amp itu berpengaruh dari input yang dipakai. Misalnya seperti hal rangkaian ini, struktur dasarnya, jika input misalnya ini aktif, kita kita jauh dari kanal positif negatif. Misal V1 diberikan sebuah input, maka arus akan mengalir dari RC karena V1 aktif, maka TR1 juga aktif, maka alur arus dari atas ke RC, kemudian ke TR1, kemudian bisa sampai ke VEE. Begitu juga untuk kanal yang sebelah kanan, di mana jika kita berikan tegangan inputan di sini, maka TR2 akan aktif. Di mana dari atas sampai ke bawah, dia akan jalurnya sampai aktif. Nah, antara posisi bagian sebelah kiri dan sebelah kanan, nanti kalau kita pakai di antaranya, di antara sini V-out-nya, kita pakai V-out di sini, maka akan terjadi selisih beda potensial di sini. Jadi kalau misalnya ini diaktifkan, ini tidak, maka akan selisihnya terlihat. Atau sebaliknya, atau bersamaan. Tergantung tegangan inputnya berapa. Ini adalah struktur dasar dari sebuah op-amp. Kemudian untuk masukkan op-amp, kita bisa lihat di sini, masukkan op-amp seperti tadi, kita bisa masuk dari kanal non-inverting ataupun inverting. Sebuah op-amp dapat beroperasi untuk kanal inverting ataupun non-inverting jika kita bisa menggunakan kanal non-inverting saja. Kemudian kanal invertingnya kita groundingkan. Kemudian sebaliknya untuk kanal inverting yang dipakai, maka kanal positif akan digroundingkan. Dan kita bisa lihat dari inputnya, jika kita menggunakan input sinus untuk sinyal positif, maka hasilnya akan diperbesar atau dikuatkan sama mirip dengan tegangan inputannya. Jadi sinusnya sama. Dan berbedaan dari input dari non-inverting, maaf untuk inverting, jika kita inputannya sinus, maka keluarannya adalah balikannya atau minusnya. Jadi kalau kita pakai kanal inverting, maka keluarannya balikannya. Kalau non-inverting, maka akan sama dengan inputannya. Kalau terhitung dari pasanya atau pasenya, perubahan dari non-inverting itu 0 derajat atau sama atau mirip. Cuma dia dikuatkan seberapa besarnya. Untuk inverting, maka dia akan 180 derajat pasenya atau berkebalikan. Jika positif jadinya negatif, kalau negatif jadinya positif. Kemudian untuk output op-amp, ini ada sebuah karakter sebuah op-amp. Tegangan output tak akan pernah melampaui dari VCC atau tegangan saturasinya. Jadi kalau misalnya input V-in-nya kita pakai 5 volt,
ternyata penguatannya 2 kali, misal 3 kali, kita cuma VCC 10 volt. Jadi nanti kita penguatan harusnya 3 kali, ternyata VCC maksimal yaitu 10 volt, maka keluaran akan tetap 10 volt. Dengan formula seperti ini, dengan V out sama dengan V in dikali AOL atau pekalian penguatan. Idealnya sebuah V out maksimal sama dengan VCC atau V out minimal senilai dengan minus VCC. Untuk realnya, V out hanya sampai ke tegangan saturasi yaitu 1-2 volt di bawah VCC. Karena misalnya VCC-nya 12, paling enggak kita bisa sampai 11, berapa ataupun 10, berapa. Tergantung spesifikasi dari op-amp tersebut. Untuk karakter ideal sebuah op-amp, ini cuma idealnya, dia mempunyai sebuah ideal, yaitu yang pertama ya, penguatan tegangan lingkarnya terbuka. Kemudian impedansi inputnya dia tak hingga, dia bisa masukkannya impedansinya itu tak hingga, tapi dengan kebalikan yaitu impedansi keluarnya itu nol, dimana ini sebuah poin plus di mana kalau kita mempunyai impedansi keluaran nol, maka dia akan mengurangi sebuah noise atau gangguan dari luar. Kemudian lebar pitanya atau bandwidth-nya itu tak hingga, walaupun nanti dibatasi dengan sebuah saturasi. Waktu tanggapannya atau waktu responnya sekitar 0 detik. Kemudian karakteristik tidak berubah dengan suhu. Misalnya dengan ada perubahan suhu yang signifikan, dia nggak terlalu langsung berubah. Kemudian untuk penguatan tegangan lingkar terbuka atau open loop adalah sebuah penguatan diferensial op-amp pada kondisi di mana tidak terdapat umpan balik sama sekali. Jadi terbuka open loop yang diterapkan pada sebuah secara ideal penguatannya tegangan lingkar terbuka yaitu LVOL sama dengan V0 dibagi VID sama dengan tak hingga kalau itu memang open loop. Kemudian AVOL sama dengan V0 dibagi V1 dikurangi V2 sama dengan tak hingga. Sehingga penguatan lingkar terbuka atau open loop sebesar tak hingga didapatkan jika kedua inputnya memiliki nilai yang sama. Untuk penjelasan lebar pita atau bandwidth-nya adalah lebar frekuensi tertentu di mana tegangan keluaran tidak jatuh lebih dari 0,707 dari harga tegangan maksimum pada saat amplitudo tegangan masukan konstan. Jadi secara ideal, harga bandwidth dari op-amp itu adalah tak hingga. Itu idealnya. Walaupun nyatanya tergantung tipe dan kualitasnya. Untuk hambatan masuknya atau impedansi yang kita bahas tadi yaitu besar hambatan di antara kedua masukan op-amp di mana inverting ataupun non-inverting secara ideal yaitu harga resistansi inputnya yaitu tak hingga. Tapi dalam kondisi praktisnya harga hambatan masukan op-amp adalah antara 5 kilo ohm hingga 20 mega ohm. Tergantung dengan tipe op-ampnya. Tergantung dengan kualitasnya juga, semakin kualitas tinggi biasanya semakin mahal. Nah, untuk hambatan keluarnya, besar hambatan dalam sebuah timbul pada saat op-amp bekerja sebagai pembangkit sinyal. Secara ideal, harga R out-nya atau resistansi keluarannya yaitu 0, di mana dia bisa mengurangi sebuah noise yang masukkan dari impedansi inputnya, kemudian keluarnya bisa tanpa noise. Respon tanggapannya atau waktu tanggapannya adalah sebuah waktu yang diperlukan oleh keluaran untuk berubah setelah masukan berubah. Jadi respon time-nya
di mana misalnya kita mendeteksi dengan inputan non-inverting. Ketika dia berubah, dia harus keluarnya dengan cepat dia berubah. Memang secara ideal, waktu respon dari op-amp yaitu 0 detik. Sekali ada perubahan input, maka output akan langsung berubah. Itu secara ideal. Walaupun secara tidak idealnya, nanti tergantung teknis. Nah, ini untuk karakteristik terhadap suhu, di mana bahan yang digunakan pada operational amplifier yaitu bahan semikonduktor yang akan berubah-ubah karakteristiknya apabila terjadi perubahan suhu yang cukup besar. Pada op-amp yang ideal, memang karakteristiknya tidak berubah terhadap perubahan suhu. Itu kalau ideal secara teoritis. Tapi memang di dalam praktek atau teknisnya, karakteristik sebuah op-amp pada umumnya sedikit berubah. Nanti kalian bisa dicek setiap tipe op-amp itu ada datasheetnya. Jadi perubahan suhu keberapa dia baru bisa berubah atau tanggapan terhadap suhunya bagaimana untuk suhu berapa. Di sini untuk catatan sebuah karakteristik. Jika ideal, open loop-nya tidak. Misalnya contohnya ini, ada contoh ini contoh tipenya. LM741 ada LF347 atau LM318. Ini contoh sebuah tipe op-amp. Kalau secara teoritis ideal, dia tak hingga, tapi ternyata di open loop di sini dia tidak ada datasheetnya. Dia pakai 2 kali 10 pangkat 5. Atau ini beda lagi, 10 pangkat 5 atau ini untuk LM318 2 kali 10 pangkat 5. Nah, untuk dibahas tadi untuk karakteristik atau resistansi, kalau idealnya memang tak hingga, ternyata di tipe yang lain cuma sampai 2 mega ohm. Ada 10 pangkat 12 ohm atau 3 ohm, tergantung tipenya juga. Karakter-karakter ini bisa kalian cek setiap pembelian dan ada datasheet secara online bisa di-download biasanya. Untuk karakter ini bisa dicek, kita bisa gunakan untuk input resistansinya berapa maksimalnya. Kemudian output resistansinya berapa. Misalnya kita pakai 741 ternyata output resistansinya cuma sampai 75 ohm. Tidak mendekati 0, padahal ideal 0. Kalau mungkin semakin kecil lagi, mungkin semakin mahal dengan tipe yang lain. Mungkin bisa dicek di dalam sebuah datasheet. Untuk gain benefitnya, produknya misalnya di sini adalah tak hingga hertz, tapi ternyata penguatannya di sini setiap tipenya cuma berbagai macam megahertz lah. Kemudian ini idealnya 0, kemudian ini ternyata sampai 90 desibel. Terus dengan tipe lain semakin tinggi desibelnya. Untuk common mode rejection ratio atau CMRR ini adalah kecenderungan dari perangkat untuk menolak input sinyal sama untuk kedua lead masukannya. Jadi kalau misal sama, jadi ada penolakannya berapa desibel. Nah, untuk operation di sini kita bahas pengantarnya yaitu operation kalang terbuka atau open loop. Tegangan output adalah phase jika tegangan input non-inverting lebih tinggi dari tegangan input inverting. Maka akan lebih yang dipakai adalah phase-nya. Demikian juga kebalikannya. Untuk tegangan output adalah minus phase jika tegangan non-inverting atau kanal input yang dipakai non-inverting itu ternyata lebih rendah dari tegangan input inverting. Karena dia minus berarti bukan lebih tinggi tapi lebih rendah. Maka kita bisa rumuskan seperti ini bahwa V plus untuk tegangan non-inverting jika lebih besar maka adalah V sub, V outputnya V sub. Kalau misalnya tegangan V plus itu kurang dari tegangan V minnya, maka langsung kita rumuskan untuk V outputannya yaitu minus V sat. Di sini maksudnya satu yaitu saturasi. Untuk close loop atau kalang tertutup, di sini kita bisa lihat sebuah gambarannya, di mana kalau tertutup berarti nggak ada penguatan antara output kembali ke input. Bedanya untuk kanal terbuka dan tertutup atau open loop atau closed loop. Jika open loop, maka tidak ada jalur antara dari keluar output ke input kembali. Itu berarti kanal terbuka atau open loop.
Kalau closed loop berarti ada sebuah wire atau penghubung antara keluaran kembali lagi ke inputan. Itu maksudnya adalah closed loop. Salah satu karakteristik op-amp adalah sebuah tegangan inputan antara tegangan input yang sangat kecil dan resistansi inputnya yang sangat besar menyebabkan tidak ada arus yang mengalir sehingga VI mendekati 0 atau II mendekati 0. Jadi antara ini masukan untuk non-inverting, non-inverting dan masukan inverting. Jadi ini mendekati 0.